Keputusan mengejutkan dari VAR di akhir laga memastikan Indonesia melangkah ke semifinal. Apa yang sebenarnya terjadi dalam momen kontroversial yang mengubah nasib Garuda? Temukan jawabannya di balik drama yang memukau seluruh pecinta sepak bola. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Filipina di Piala AFF 2024 menjadi sorotan banyak pihak. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, Timnas Indonesia menunjukkan semangat juang luar biasa di tengah permainan keras yang diperlihatkan oleh Filipina. Dengan atmosfer penuh tekanan, skuad Garuda berhasil menjaga fokus hingga peluit akhir dibunyikan. Permainan Filipina sejak awal memang tampak agresif. Mereka terus memberikan tekanan kepada pemain Indonesia, seringkali menggunakan cara-cara yang cenderung kasar. Akibatnya, wasit harus mengeluarkan 8 kartu kuning bagi para pemain Filipina sepanjang pertandingan. Meski dihujani pelanggaran, pemain-pemain Indonesia tetap berusaha menjaga ketenangan untuk menyelesaikan pertandingan dengan hasil terbaik. Momen kontroversial terjadi saat Filipina mendapatkan penalti di babak kedua. Wasit sempat menunjuk titik putih setelah menganggap Doni Tri Pamungkas melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Namun, tayangan ulang melalui VAR menunjukkan bahwa bola sebenarnya mengenai dada Doni, bukan tangannya. Keputusan ini akhirnya dianulir, dan Filipina gagal memanfaatkan peluang emas untuk mencetak gol. Keputusan VAR tersebut menjadi titik balik dalam pertandingan. Pemain Indonesia semakin percaya diri setelah terhindar dari ancaman kebobolan. Dengan mental yang tetap terjaga, mereka fokus menjaga ritme permainan dan memanfaatkan celah yang ada di pertahanan Filipina. Di sisi lain, Filipina terlihat semakin frustasi dan sulit mengendalikan emosi di lapangan. Cahya Supriyadi, penjaga gawang muda Indonesia, patut mendapatkan apresiasi besar. Penampilannya yang tenang dan sejumlah penyelamatan krusial menjadi salah satu faktor penting yang membuat Filipina tidak mampu mencetak gol. Cahya menunjukkan ketangguhannya dalam situasi-situasi sulit, terutama saat menghadapi serangan balik cepat dari lawan. Di lini belakang, Kadek Arel juga tampil solid. Ia berkali-kali mampu mematahkan umpan-umpan berbahaya dari para pemain Filipina. Kerjasamanya dengan Pratama Arhan dan rekan-rekan lainnya di lini pertahanan membuat Filipina kesulitan menembus kotak penalti Indonesia. Meski menghadapi tekanan besar, mereka tetap mampu menjaga konsistensi hingga akhir pertandingan. Serangan Indonesia sendiri cukup menjanjikan meskipun belum terlalu efektif. Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri menjadi pemain yang paling sering menciptakan peluang. Tendangan bebas Marcelino di babak pertama nyaris membuahkan gol, tetapi kiper Filipina mampu menggagalkannya dengan penyelamatan gemilang. Meski begitu, kreativitas serangan Indonesia terus berkembang sepanjang pertandingan. Pelatih Shin Tae-yong memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas tim. Ia terlihat terus memberikan arahan dari pinggir lapangan, memastikan pemain tetap tenang meski harus bermain di bawah tekanan. Rotasi pemain yang dilakukan juga cukup efektif, memberikan energi baru di lini tengah dan serangan ketika pemain utama mulai kelelahan. Lolosnya Indonesia ke semifinal juga tidak lepas dari mentalitas tim yang kuat. Meski harus menghadapi permainan keras dan keputusan kontroversial dari wasit, para pemain mampu menjaga fokus hingga akhir. Ini menunjukkan kedewasaan permainan yang semakin berkembang di bawah asuhan Shin Tae-yong. Filipina, meskipun bermain dengan penuh determinasi, terlihat lebih banyak mengandalkan fisik daripada strategi. Hal ini menjadi salah satu kelemahan mereka yang dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Kelemahan Filipina dalam mengontrol emosi juga membuat mereka sering melakukan pelanggaran yang justru merugikan tim sendiri. Keberhasilan Indonesia lolos ke semifinal bersama Vietnam menjadi bukti bahwa skuad Garuda mampu bersaing di level tinggi. Perjuangan mereka di fase grup penuh dengan rintangan, tetapi determinasi dan kerja keras para pemain membuahkan hasil yang membanggakan. Dukungan dari supporter juga menjadi faktor penting dalam memotivasi tim. Namun, ada beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi semifinal. Penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Banyak peluang yang tercipta tetapi gagal dikonversi menjadi gol, menunjukkan bahwa akurasi tembakan masih perlu ditingkatkan.
Di sisi lain, penguasaan bola yang lebih terorganisir juga perlu diperhatikan. Di beberapa momen, Indonesia terlihat terlalu terburu-buru dalam membangun serangan, yang akhirnya membuat bola mudah direbut oleh lawan. Jika dapat memperbaiki aspek ini, Indonesia akan memiliki peluang lebih besar untuk mendominasi pertandingan di semifinal nanti. Semifinal Piala AFF 2024 akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Menghadapi tim-tim terbaik dari grup lain, mereka harus tampil dengan performa terbaik di setiap lini. Konsistensi dan strategi yang matang akan menjadi kunci untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Kemenangan melawan Filipina bukan hanya hasil dari kerja keras di lapangan, tetapi juga buah dari persiapan matang dan dukungan luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat yang sama, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berikutnya dan membawa harapan menjadi juara Piala AFF 2024 semakin dekat.